Halo guys, selamat pagi. Eh, Kali ini video dari LearnCyber akan mencoba untuk menerangkan tutorial tentang bagaimana menggunakan eh, background mapping yang sebelumnya LearnCyber pernah upload di Facebook page. Ternyata yang berminat banyak, yang menghubungi LearnCyber ada beberapa orang yang meminta untuk dibuatkan video tutorialnya. Oke, kali ini kita akan coba membuat video tutorial mengenai cara-cara bagaimana menggunakan background mapping. Namun sebelumnya apa sih background mapping? Jadi background mapping itu adalah kita merubah background dari sebuah foto ataupun video. Biasanya mungkin rekan-rekan sudah tahu bagaimana cara menggunakan background mapping ini dengan menggunakan aplikasi Photoshop atau CorelDRAW ya. Tapi kali ini kita tidak akan menggunakan Photoshop, kita akan menggunakan teknologi yang disebut Artificial Intelligence. Nah, Artificial Intelligence ini adalah teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan. Jadi si komputer itu sudah dilatih terlebih dahulu dengan waktu yang sangat lama untuk bisa membedakan objek. Ya, jadi si komputer bisa membedakan, oh ini orang, oh dia akan membuat suatu segmentasi atau membuat perbedaan, pembatasan bahwa mana sih batasnya body orang ini. Nah, si komputer sudah bisa membedakan secara otomatis dengan sendirinya karena dia sebelumnya sudah dilatih dengan diberikan berbagai foto manusia. Jadi dia sudah bisa membedakan, oh ini pundak, ini wajah, ini rambut. Nah, jadi begitu sudah terlatih, begitu komputernya diberikan foto baru, maka dia sudah bisa membedakan, oh mana manusia. Jadi dengan mudah berikutnya dia bisa mengambil atau menggrabbing foto manusia tersebut dan dipindahkan ke background yang baru. Itulah teknologi kecerdasan buatan yang saat ini lagi booming ya. Ini merupakan teknologi emerging teknologi atau teknologi terbarukan yang saat ini lagi banyak digunakan di berbagai bidang seperti kesehatan, militer, pemerintahan dan lain sebagainya. Contohnya di bidang kesehatan, si artificial intelligence ini bisa membedakan mana bakteri, mana virus dan lain sebagainya. Tapi kita tidak akan bahas itu di sini sekarang. Yang kita bahas sekarang adalah penerapan teknologi artificial intelligence untuk video grabbing atau untuk background mapping ya. Jadi rekan-rekan, yang pertama buka dulu link dari LearnCyber, page LearnCyber, terus jangan lupa ya di like dan dibagikan biar teman-teman yang lain yang belum tahu bisa ikut gabung dan kita bisa belajar pelan-pelan tentang apa itu dunia cyber ya yang ada di teknologi-teknologi terbarukan. Oke, lanjut saja. Di sini sudah ada linknya sebetulnya. Saya sudah sediakan linknya, tinggal diklik saja linknya ya, link ini. Begitu diklik akan tampil seperti ini ya. Lalu rekan-rekan klik open in Colab ya. Setelah open in Colab nanti ada beberapa step. Jadi di sini sudah ada, memang yang disediakan dalam bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa, kita bisa ikuti langkah-langkah saya dan mudah langkahnya untuk rekan-rekan yang masih newbie atau masih belum tahu tentang dunia komputer lebih dalam ya, bisa ikuti video ini. Jadi yang pertama ada require setup, artinya ada beberapa yang harus diinstal. Namun rekan-rekan tidak perlu khawatir, itu sangat mudah. Jadi yang pertama tinggal diklik saja lambang play ini ya. Lalu diklik run anyway ya. Dia akan berputar sampai berputarnya selesai setiap step dan diikuti sampai selesai ya. Nah, begitu sudah selesai dia akan berhenti playnya. Lalu begitu kita pindah ke setup berikutnya, kita klik yang setup ini
Nah, setup yang sebelumnya akan berubah jadi angka 1. Ini urutan sekuen dari instalasi ya. Jadi nanti begitu ini selesai, ini akan mendapatkan angka 2 dan selanjutnya. Jadi kita bisa tahu langkah sebelumnya sudah selesai atau belum. Nah, jika ada terjadi error, ini nanti ada tulisan error dan lain sebagainya, ada tulisan bahwa tidak berfungsi dan atau harus install kembali, maka rekan-rekan bisa loncat lagi, mengulang lagi. Nah, nomornya upayakan harus selalu urut. Misalkan rekan-rekan mendapat kesulitan dan harus mengulang lagi. Misalkan di sini nomornya dimulai dari nomor 100, maka berikutnya proses selanjutnya harus menjadi 101, 102 dan lain sebagainya. Oke, kita tunggu sementara. Oke, rekan-rekan, di proses kedua ini udah terlihat selesai ya. Walaupun di sini ada tulisan error, namun tidak masalah. Sudah berhasil untuk melakukan beberapa instalasi. Lalu kita menginjak ke langkah berikutnya, yaitu yang ini. Kita tinggal play saja. Jadi rekan-rekan nggak usah repot dengan kode-kodenya, sudah tersedia semua. Namun bagi rekan-rekan yang perlu pengetahuan lebih advance lagi tentang apa ini sebenarnya yang dilakukan, ini sudah ada, semua kodenya ada di sini. Jadi ini sangat-sangat open source. Jadi teman-teman bisa membuka kode-kodenya dan melihat apa yang dilakukan sebenarnya. Contohnya seperti Wiget. Ini dia sedang mendownload source dari suatu source tertentu. Lalu dia melakukan chmod, dia melakukan chmod, ini artinya dia dia merubah izin dari aplikasinya, terus dia melakukan penginstalan dan lain sebagainya. Lalu kita ke langkah berikutnya, yaitu upload image. Jadi di upload image ini teman-teman harus memiliki sebuah foto dari yang akan di contohnya ini foto saya pribadi. Jadi teman-teman harus punya foto seperti ini dengan menggunakan kamera yang tidak bergerak. Jadi upayakan jangan menggunakan tangan ya. Jadi menggunakan tripod lebih baik ya. Lalu yang kedua harus punya foto yang sama di posisi yang sama, namun dengan tanpa objek rekan-rekan di situ. Jadi hanya backgroundnya saja. Jadi harus punya dua ini. Jadi yang pertama tadi ini ya, yang kedua tadi filenya tentang yang ini ya. Jadi ada foto rekan-rekan dan ada foto backgroundnya saja, namun harus di tempat yang sama dan tidak boleh bergerak. Lalu yang berikutnya penamaannya yang pertama, file yang pertama tadi harus diberi nama name, namanya apa bebas, underscore img ya, underscore img. Jadi begitu rekan-rekan sudah berhasil mendownload, sudah berhasil memfoto, lalu dirubah namanya ya, di rename menjadi name underscore img ya, dan pastikan filenya tersebut adalah .png ya. Soalnya terkadang kamera kita itu menghasilkan .jpeg ya. Jika kejadiannya seperti itu, teman-teman tinggal buka web saja di Google, nanti ada JPEG to PNG ya. Jadi di sini ada convert image ya, dari JPG to PNG. Rekan-rekan bisa buka dan ini free. Lalu bisa diupload filenya di sini, upload file, nanti dirubah otomatis oleh website ini ya, untuk merubah menjadi .png ya, karena yang kita butuhkan di sini .png bukan .jpeg ya. Jadi yang pertama catatannya adalah rekan-rekan harus punya dua foto, yang fotonya foto rekan-rekan dan satunya foto backgroundnya saja tanpa rekan-rekan, dan penamaannya ya harus dengan tadi ya, name underscore img, dan pastikan dia adalah .png bukan .jpeg. Oke ya rekan-rekan, setelah itu kita jalankan.
kita menunggu nanti sampai akan keluar ada formulir atau ada form ya untuk mengisi, untuk memilih file. Rekan-rekan simpan di mana ya file tersebut. Lalu nanti yang berikutnya juga harus disediakan background ya. Jadi backgroundnya ini juga formatnya harus pakai angka ya, seperti ini 0001 PNG. Jadi backgroundnya misalkan saya ingin mengganti background tujuannya adalah background tujuannya adalah ini ya. Jadi rekan-rekan cari foto yang akan menjadi background tujuan ya. Dan ini background tujuan ini terjadi error. Saya ulang kembali yang proses ini, upload image. Jadi rekan-rekan harus punya background tujuan dan background asal. Nah, contohnya seperti ini. Setelah berhasil, kita pilih filenya dengan klik yang ini, lalu kita cari yang tadi file saya tadi, file fotonya. Contohnya saya akan pakai yang ini, dui image sama dui back. Lalu di open, dia akan mengupload dua file foto yang kita punya tadi ya, yang rekan-rekan fotonya rekan-rekan dan foto backgroundnya saja ya akan diupload. Kita tunggu sampai 100% ya keduanya, lalu kita pindah ke step berikutnya, yaitu mengupload background. Jadi rekan-rekan harus pilih background tujuannya apa ya, dan penamaan background tujuan harus tadi ya menggunakan angka 0001.png. PNG-nya ini harus dipastikan bukan JPEG atau JPEG. Ini sudah berhasil. Lalu proses selanjutnya yang ini, kita masukkan file background tujuan ya, kita pilih, lalu kita masukkan misalkan background tujuannya tadi yang misalkan yang misalkan kita pakai yang ini ya, 0002. Oke. Ternyata seperti ini, kita ulangi lagi. Ya. Kita harus cepat, tadi pilihnya terlalu lama. Kita pilih file, kita masukkan yang 002. Ya. Oke, kita tunggu sampai 100%, lalu kita menginjak ke proses selanjutnya, yaitu segmentasi. Jadi di proses segmentasi ini, si gambar asal atau source picture, yaitu fotonya rekan-rekan, itu akan dia lakukan segmentasi. Jadi si mesin akan membedakan mana manusia dan mana bukan manusia. Itu yang dilakukan pada proses segmentasi. Ya. Terus ada pertanyaan, apakah butuh komputer tertentu? Memang untuk menjalankan ini lebih baik komputer yang memiliki VGA card atau memiliki display yang bagus ya, mesin display yang bagus ya. Tetapi kalau rekan-rekan menggunakan komputer yang biasa pun, artinya yang hanya sehari-hari untuk mengetik, itu juga bisa, hanya mungkin prosesnya agak lebih membutuhkan waktu sedikit ya, lebih berbeda ya, lebih lama sedikit. Oke, ini sudah berhasil kita upload, lalu berikutnya kita lakukan segmentasi. Jadi pada proses ini, gambar-gambar yang sebelumnya rekan-rekan upload, dari mulai foto rekan-rekan dan foto background, dia akan mencoba mencari mana manusia dan mana tidak. Ya, dia akan mencari bentuknya, bentuk manusianya yang mana. Ya, kita tunggu
sampai prosesnya. Di sini ada model load successfully, ini artinya bahwa modelnya sudah berhasil dibedakan ya. Oke, sudah berhasil dengan tulisan done ya. Lalu kita lakukan langkah berikutnya, yaitu seperti ini ya. Ini akan melakukan alignment. Jadi alignment ini adalah jika fotonya goyang-goyang sedikit, dia akan melakukan alignment, jadi supaya fotonya bagus ya, tepat posisinya dengan background. Sudah berhasil, kita lakukan langkah berikutnya. Nah, ini jangan lupa, ini kita ganti tadi nama file backgroundnya adalah 002 ya. Jadi kita ganti 0002.png ya. Lalu kita start. Ya, dia akan melakukan mapping ya. Proses mapping ini proses pencocokan antara model yang sudah dapat di atas dari proses segmentasi akan dicocokkan dengan background tujuan ya, seperti itu. Setelah ini ada tulisan berhasil, baru yang terakhir kita lakukan visualisasi dengan klik proses yang terakhir ini ya. Ini, nah seperti ini hasilnya rekan-rekan. Jadi dua background tadi sudah digabungkan, hasilnya seperti ini, dan rekan-rekan bisa mendownload di sini, diklik yang sebelah sini tadi, lambang folder, lalu diikuti background mapping, lalu cari collab input dan output ya, klik output, collab input, dan dicari di folder output. Nah, di sini di download yang kompos ya. Ini di download, klik kanan di nama Dwi Kompos ini, atau nanti rekan-rekan namanya akan berbeda. Di download dan filenya akan terdownload. Rekan-rekan bisa menggunakan file yang sudah di-download. Contohnya seperti ini. Ini hasilnya. Jadi dua picture digabungkan menjadi satu. Kita tidak perlu menggunakan Adobe Photoshop ya. Jadi kita betul-betul menggunakan kemampuan mesin. Dan ini sangat rapih bentuknya ya. Jadi samping-sampingnya ini betul-betul terpotong dengan rapi. Kalau kita menggunakan Adobe Photoshop mungkin kita membutuhkan waktu yang lebih lama dan keterampilan. Namun dengan teknologi ini kita dibantu lebih cepat menyelesaikannya. Itu contoh untuk picture, dan untuk video rekan-rekan bisa mengikuti langkah yang sama, namun mohon dibaca, di sini ada syarat-syaratnya. Dan ini untuk langkah yang di bawah ini adalah untuk menggabungkan video. Rekan-rekan bisa coba sendiri. Selamat bercyberia, selamat datang di dunia cyber dan teknologi terbarukan. Mari kita belajar cyber untuk teknologi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan share page kami, Learn Cyber.